Puji Tuhan, salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di rumah dan lebih khusus jemaat dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Kita berjumpa kembali semua dalam kasih anugerah Tuhan, dan doa harapan saya pun juga jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saudara selalu juga ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, segala puji. Sebelum saya menyampaikan pesan firman, saya mau berdoa, saudara-saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kalau kami kembali boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini di mana sahabat Tuhan, kami boleh bersekutu kembali bersama. Kami rindu menikmati Tuhan. Terlebih kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Kami perlu akan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Untuk kami akan makin mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu atas kami. Sebab itu ajarkan kami, mampukan kami. Untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Renungan firman Tuhan pada kali ini saya akan membaca dalam kitab Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang saya baca tadi itu adalah kisah tentang Sakeus. Iya. Bagaimana Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Satu perjumpaan dengan Yesus sehingga dia dipulihkan, dia dibaharui. Tetapi dalam perjumpaan dengan Yesus ada hal yang menarik akan kita lihat sehingga Sakeus di sini kata dalam firman Tuhan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, yaitu di rumah Sakeus dan seisi rumahnya. Kita tahu bersama ketika Yesus dalam perjalanan dalam pelayanannya, dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Dan ketika tiba di kota yang akan dilintasi, lalu kemudian di sana ada Sakeus. Nah, firman berkata, karena Sakeus badannya pendek, lalu kemudian dia naik pohon untuk dia mau berjumpa dengan Yesus. Ini poin pertama saudara-saudara. Bahwa adanya satu kerinduan untuk mau berjumpa dengan Yesus. Saya percaya juga saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada ketika saudara mendengarkan tayangan ini saudara-saudara. Dalam kerinduan yang dalam untuk kita menikmati Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, walau hanya dalam tayangan ini, dalam doa, dalam persekutuan saudara-saudara sekalian. Tuhan tahu, dan saya percaya pun juga dalam pelayanan Yesus tahu bahwa di kota ini ketika dimasuki kota Yerikho ada Sakeus di sana. Iya. Nah, dan ketika Sakeus dia naik pohon, dia ingin mau berjumpa dengan Yesus, Yesus tahu bahwa nanti akan ada orang yang akan nanti naik pohon. Dan Yesus tilik akan kerinduannya, akan tekadnya untuk mencari Yesus, untuk mau berjumpa dengan Yesus. Sehingga itu sebabnya di dalam ayat-ayat selanjutnya, lalu kemudian Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah. Iya. Nah, aku akan menumpang di rumahmu. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Dari kerinduan ini, dari seorang Sakeus yang begitu rindu berjumpa dengan Yesus, lalu kemudian Yesus bahkan lebih dahsyat lagi datang menghampiri dia, saudara-saudara. Iya. Ini poin yang kedua, saudara-saudara. Sakeus dengan keterbatasan badannya yang pendek itu, saudara-saudara. Dan juga dia sebagai seorang pemungut cukai. Dalam tulisan firman Tuhan di situ disebut kepala pemungut cukai. Ya, jadi kepala pemungut cukai berarti saudara-saudara ya setingkat dia sebagai manajer atau pimpinan saudara-saudara. Lalu di bawahnya ada orang-orang bawahannya. Nah, sebagai kepala pemungut cukai yang bekerja untuk orang Romawi yang ketika itu sangat disegani dan bahkan ditakuti oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Iya. Sebagai kepala pemungut cukai, dan saya percaya firman berkata juga, dan dia seorang yang kaya, dia punya jabatan, dia punya posisi, punya kedudukan,
dan juga dia punya uang. Ada hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dia seorang yang punya kedudukan, punya jabatan, dan juga dia seorang yang kaya. Tetapi karena dia mau berjumpa dengan Yesus, dia tidak memandang kekayaannya itu. Dia tidak memandang bahwa dia sebagai seorang pejabat, saudara-saudara, yang punya kedudukan. Intinya yang penting dia mau berjumpa dengan Yesus. Ini bicara tentang kerendahan hati. Amin, saudara-saudara. Iya. Bicara tentang kerendahan hati. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, saudara-saudara, memang di hadapan Tuhan kita tidak punya, kita bukan apa-apanya. Itu yang maksud saya, saudara. Kita bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Kita bukan siapa-siapa. Nah, sebagai seorang Sakeus, dia rela untuk menanggalkan identitas dirinya di hadapan orang-orang karena dia mau berjumpa dengan Yesus. Sebagai seorang kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya, saudara-saudara. Tapi dia perlu, dia membutuhkan Yesus di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian, kita semua. Kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Harta, kekayaan, dan kedudukan bukan segalanya di dalam hidup ini. Terkadang yang membatasi kita untuk berjumpa dengan Tuhan, harta, kekayaan. Kita merasa saya kaya, banyak uang. Ya, kita nggak akan pernah susah karena dengan segala harta. Juga pun kita dengan segala kedudukan. Sehingga kita berpikir bahwa kita gengsi untuk mau datang kepada Yesus dengan kerendahan, saudara-saudara. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan tilik kerendahan hati dari seorang Sakeus. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kerendahan hati Tuhan tilik, sebab firman berkata orang yang rendah hati maka dia itu akan ditinggikan. Amin, saudara-saudara. Iya. Maka bangun persekutuanmu dengan Tuhan di rumahmu, saudara-saudara. Ya, datang kepada Tuhan atau dimanapun saudara berada. Menghampiri Tuhan di dalam doa dan dalam persekutuanmu. Lalu kemudian, dia sebagai seorang pemungut, kepala pemungut cukai. Pada saat itu, oleh orang-orang kebanyakan yang ada pada waktu itu, khususnya di area sekitar orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sangat tidak suka kepada Sakeus ini. Karena sebagai seorang yang bekerja untuk tentara Romawi, saudara-saudara, untuk pemerintahan Romawi, dia melaksanakan tugas dengan semena-mena dalam konteks ayat di sini. Sebagai kepala pemungut cukai yang diakui bahwa dalam melaksanakan tugas dia memeras. Untuk menagih pajak dia memeras. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Ada sesuatu yang terjadi yang mengubahkan kehidupannya, yang memulihkan kehidupannya. Dan saya percaya saudara, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Dia sanggup mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ada satu pemulihan di dalam kehidupan ini, karena kita betul-betul kita haus, lapar, rindu akan jamahan lawatan Tuhan dalam hidup ini. Dalam kehidupan pribadi. Ayat selanjutnya dikatakan begini, saya baca. Nah, ketika Yesus datang di rumahnya, ada satu kisah yang menarik juga di sini. Dikatakan begini, ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara-saudara, memang oleh orang sekitar tahu siapa Sakeus. Saudara, sehingga mereka berkata, oh ini Sakeus orang berdosa. Dan juga pun Sakeus menyadari akan hal itu. Saudara, Sakeus menyadari bahwa dia orang berdosa. Tapi tidak berarti dalam kehidupannya, saudara-saudara, sebagai orang berdosa dibatasi untuk dia mau mengalami lawatan Tuhan. Justru di ayat terakhir kan dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yaitu mereka yang berdosa, untuk supaya ditemukan, untuk supaya kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dan ketika orang melihat bahwa Yesus datang di rumah Sakeus, mereka berkata, wah, ia datang menumpang di rumah orang berdosa. Saya mengatakan, ini juga bicara kasih karunia. Sakeus mendapat kasih karunia Tuhan, mendapat belas kasihan yang dari Tuhan. Bukankah demikian juga dengan saudara dan saya? Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita menyadari dalam hidup ini kadang kita masih melakukan pelanggaran dan dosa. Kasih karunia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita untuk mau menyatakan anugerahnya, rahmatnya yang besar dalam hidup kita. Ketika kita membuka hati, ketika kita menghampiri Tuhan, maka kita akan mau menikmati Tuhan dalam kehidupan ini.
Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Karena dia mengasihi saya. Dia mengasihi saudara. Mengasihi bapak, mengasihi ibu, saudara-saudara sekalian yang rindu akan dia. Sama seperti seorang Sakeus yang begitu rindu. Lalu kemudian apa yang selanjutnya yang terjadi pada diri Sakeus? Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Iya. Lalu apa yang Sakeus sampaikan? Dia merespon dengan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Maksudnya 4 kali lipat. Sadar saudara Sakeus. Ya. Ada satu pengakuan di dalam kehidupannya. Dia sadar bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Ya. Dia diubahkan oleh Tuhan untuk memiliki rasa kepekaan dalam kasih. Saudara-saudara, demikian juga lawatan Tuhan, belas kasih Tuhan turun atas kita. Maka kita akan memiliki satu kepekaan di dalam hidup ini. Sehingga dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan, ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan, itu terjadi ketika Yesus datang di rumahnya. Ketika Yesus mau menumpang di rumahnya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan, perjalanan iman, dalam perjalanan kerohanian, saudara-saudara sekalian, kita pun juga demikian. Saudara-saudara kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan kita butuh, kita perlu dalam kehidupan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan jamahan lawatan Tuhan kita perlu dalam kehidupan kita. Yang akan mengingatkan akan siapa saya ini, saudara. Akan mengingatkan siapa saudara-saudara sekalian ketika kita ada di hadapan Tuhan. Nah, lalu ayat selanjutnya, itu yang saya baca tadi, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan. Percaya saudara-saudara kasih Tuhan juga, pada saat sore hari ini pun juga, keselamatan terjadi di rumah saudara-saudara. Di rumah saya, di rumah saudara. Dan ini perlu untuk kita ikrarkan sebagai sebuah ungkapan bahwa ketika saya membuka hati, ketika saya mau menyambut dia, saudara-saudara, ada sesuatu yang akan terjadi tidak hanya pribadi saya, ya, tetapi seisi rumah yang ada dalam rumah saya. Seperti itu kata firman. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ada berkat kekekalan dalam rumah itu. Begitu juga dengan kehidupan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Yakin dan percaya kehadiran Tuhan di rumah akan mengubahkan seisi rumah untuk menjadi pribadi yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terlebih karya keselamatan menjadi bagian setiap kita. Amin, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sebuah kehausan di dalam kehidupan ini. Walaupun dalam kondisi pandemi saudara yang belum berlalu saudara, tapi saya percaya saudara senantiasa terus memiliki hubungan dengan Tuhan dalam doamu, dalam persekutuanmu, dalam pujianmu kepada Tuhan. Untuk engkau tidak melupakan dia. Iya, karena dia mengasihi saudara. Seperti apa kata firman Tuhan. Dia datang di rumah orang berdosa. Iya, Sakeus. Iya, dan di sana dia mau menyatakan anugerahnya, nyatakan mujizatnya, dan Sakeus dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dan dia menjadi pribadi yang layak berkenan. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Mari saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau untuk anugerah-Mu yang besar. Belas kasih Tuhan yang besar bagi kami. Sebagaimana Sakeus dilawat oleh Tuhan. Karena dia membuka hati untuk menikmati Tuhan. Saat ini pun juga demikian. Kami percaya ketika kami membuka hati, Tuhan masuk dalam kami. Karena kami perlu Engkau. Ada sesuatu yang terjadi. Tidak hanya dalam hidup pribadi, tetapi juga di dalam kehidupan rumah kami. Seisi rumah kami. Kami boleh mengalami mujizat yang dari Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, jemaat-Mu.
Engkau berkati kami semua dengan kuasa. Kami terus tetap memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam persekutuan kami dengan Engkau. Dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, terima kasih hamba berdoa. Perlindungan Tuhan jadi bagian seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Juga dalam pekerjaan, mata pencarian usaha, dan semua apa yang mereka kerjakan Tuhan tilik. Dan kehidupan mereka senantiasa terus makin lebih mengasihi akan Engkau. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan. Lemah, berikan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini. Berkati mereka sebagai orang muda. Jadi berkat, jadi karam. Berkati masa depan dan cita-cita mereka Tuhan. Lindungi semua. Kami semua dalam perlindungan Tuhan. Halaukan dari segala kecelakaan, bahaya, niat jahat, orang jahat, iblis, kuasa kegelapan. Kami terus berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah segalanya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami syukurkan berkat dan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Damai sejahtera, sukacita dan Kristus jadi bagian kita sekalian. Amin.